Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas No Game No Life volume 11 chapter 1 yang berjudul Vertical Thinking. Apa yang membuat Sora yakin jika dia tidak bisa memenangkan game kali ini? Dan apakah Venokul merupakan sekutu bagi Sora? Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 11 part 2. Sebagai catatan tambahan, perlu diketahui bahwa Sora membenci game kematian yang bertema survival game. Biasanya para peserta didorong ke dalam situasi di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa menang. Seringkali mereka diculik dan terbangun dalam permainan. Mungkin mereka dipaksa bermain untuk melunasi hutang yang tidak bisa diatasi. Tapi apapun alasannya, para peserta membutuhkan keberanian, licikan, dan terkadang bahkan tingkat kegilaan untuk bisa melewati permainan tanpa kehilangan nyawa. Tapi sekali lagi Sora lebih fokus pada premis. Dia bertanya-tanya, apakah sebenarnya ada cara untuk bisa menang dari game kematian? Jawabannya itu jelas, karena tidak akan ada yang menang. Karena bagaimanapun operator game merupakan tuan rumah yang selalu mengendalikan alur kemenangan. Siapapun pemain yang kalah dan menang, mereka sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Sora percaya permainan berakhir sebelum mereka dimulai. Tidak ada yang dia benci lebih dari game kematian. Siapapun yang mengendalikan alur permainan adalah pemenangnya. Mereka akan menjadi yang teratas pada akhirnya. Dan satu-satunya cara untuk memenangkan permainan kematian adalah dengan menghindarinya dengan cara apapun. Di dalam ruangan kamar, Sora meminta pada Jibril untuk memberitahukan segala informasi mengenai Raspberry. Jibril mengatakan, Raspberry merupakan exit peringkat 9 dan telah bersekutu dengan ras elf sejak perang besar. Namun entah bagaimana sekitar 60% dari populasi Raspberry menjadi budak dari ras elf dan keberadaan pemimpin mereka juga tidak diketahui. Bagaimanapun peringkat 7 yaitu elf dan peringkat 8 yaitu kurcaci dalam hal bakat magis. Tetapi yang membedakan mereka adalah cara kerja sihir mereka. Raspberry menggunakan jiwa mereka untuk membangun sebuah dimensi buatan yang dikenal sebagai Separatul. Separatul seperti sub ruang realitas. Para peri dapat menggunakan ini untuk membangun koneksi linkernet, sama seperti internet di dunia Sora dan Shiro. Mereka memindahkan jaringan untuk bisa digunakan, dan juga peri tidak tersentuh di dalam ruang Separatul. Meskipun kekuatan mereka terbatas pada Separatul, mereka dapat menggunakan jiwa mereka untuk menciptakan apapun sesuka hati saat berada di dalamnya. Udara, air, bahkan makhluk hidup sekalipun. Sora yang mendengar perkataan dari Jibril merasa jika semua itu adalah omong kosong, karena jika seperti itu Raspberry sangat begitu kuat di dalam Separatul. Jibril pun menjelaskan pada Sora sekali lagi bahwasanya Raspberry juga memiliki batasan dalam penciptaan, karena jiwa yang dimiliki juga bisa berkurang. Sebab jika jiwa itu tak terbatas, Raspberry bisa menciptakan alam semesta seorang diri. Dan Raspberry dapat menukar sebagian dari jiwa mereka melalui linkernet sebagai bentuk mata uang. Singkatnya, Separatul digunakan Raspberry sebagai ruang virtual yang dibangun melalui internet, dan jiwa peri sebagai data yang digunakan untuk memodifikasi ruang Separatul, dan juga jiwa bisa dianggap sebagai mata uang virtual. Shiro paham penjelasan dari Jibril yang mudah dipahami dan kembali untuk melihat melalui ponselnya. Kemudian Shiro membuka aplikasi dan bisa melihat angka yang sebelumnya 15.000 kini sudah berkurang menjadi 14.900. Itu artinya poin tersebut bisa digunakan untuk membeli apapun, dan satu poin kira-kira dihargai 1 yen. Misalnya ketika Shiro membayarkan air dan mengatur pembelian lewat aplikasi, pesan untuk pengurangan 100 poin muncul. Ketika dia menekan tombolnya, sebuah gelembung muncul yang kemudian meletus, dan sebotol air 2 liter muncul entah dari mana. Sora akhirnya mengerti hal itu seperti penonton memberikan uang donasi di channel streaming kepada yang membutuhkan. Namun menggunakan jiwa seperti itu adalah suatu hal yang gila. Bagaimanapun semestinya Raspberry memiliki cara untuk meningkatkan volume jiwa mereka. Setelah menerima ringkasan, Shiro mengatur informasi yang dia miliki untuk membuat beberapa pertanyaan kepada Emir Ends untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Pertanyaan pertama dari Shiro, apakah Elven Guard merupakan dalang di balik penculikan mereka? Emir menjawab sekitar 98% adalah peluang jika Elven Guard ada di balik semua ini. Namun kemungkinan besar Separatul hanya dibuat oleh Veneculum. Apakah itu dibuat oleh beberapa unit peri? Skalanya harus jauh lebih besar. Jadi kesimpulannya itu tidak pasti. Pertanyaan kedua dari Shiro,
Apakah jenis game di Raspberry melibatkan menjebak orang dan memaksa mereka menjadi pasangan? Kali ini yang menjawab bukanlah Emir, melainkan itu Jibril. Dari yang diketahui oleh Jibril, sejauh ini Raspberry belum pernah menantang ras lain untuk bermain game. Namun jika Raspberry pernah menantang ras lain untuk sebuah permainan, kemungkinan itu akan berada di bawah perintah ras Elf. Pertanyaan ketiga dari Shiro, apakah ada cara untuk bisa keluar dari Sparatul? Jibril menjawab, tidak ada cara untuk bisa keluar dari Sparatul. Itulah mengapa dia dan Emir tidak bisa berteleportasi. Bahkan selama perang besar, satu-satunya cara untuk keluar dari Sparatul adalah dengan menghancurkan seluruh subruang dengan mantra besar. Namun sekarang tidak mungkin bisa dilakukan karena adanya 10 ikrar. Ini juga menjelaskan mengapa Peri bisa mengalahkan Fulgel dan Ex Machina selama perang besar. Dengan memberat mereka ke dalam Sparatul, mereka mampu sepenuhnya mencegah kemungkinan kekalahan. Di samping itu, Emir berpendapat jika 10 ikrar melarang merugikan orang lain, maka dia bisa meledakkan dirinya sendiri, sehingga Sora bisa keluar dari Sparatul. Dengan penghancuran diri menjadi satu-satunya cara solusi yang diberikan oleh Fulgel dan Ex Machina. Bagi Sora yang mendengar rencana itu, segalanya terlihat kacau. Sora pun menyendiri di ujung kamar, sambil memikirkan cara untuk bisa memenangkan game kali ini. Beberapa saat kemudian, Fueneculum masuk ke dalam kamar dan meminta pada Sora dan lainnya untuk bersiap karena acara akan segera dimulai. Namun Sora tidak peduli akan hal itu dan memilih untuk berdiam di dalam kamar. Fueneculum memberitahu pada Sora jika dia hanya perlu berpasangan dengan salah satu gadis. Seharusnya game seperti itu mudah untuk diatasi. Sora yang mendengar hal itu mengatakan jika dia tidak bisa memainkan game romansa karena dia tidak memiliki pengalaman. Oleh karena itu, sampai sekarang dia tidak memiliki pacar dan juga dia tidak ingin meninggalkan siapapun. Oleh karena itu, game kali ini tidak mungkin bisa dimenangkan karena Sora sama sekali tidak bersiap sama sekali. Fueneculum memberitahu jika Sora ikut dalam acara dan streamingnya sukses, maka Sora dan lainnya bisa mengajukan pertanyaan apapun, tentunya menggunakan perjanjian sehingga dia tidak bisa berbohong. Setelah Sora setuju dengan Fueneculum, acara pun telah dimulai. Fueneculum memberitahu ke para penontonnya jika acara kali ini merupakan game pengakuan rahasia, di mana para pemain akan menulis di sebuah kartu. Mereka berlima akan menulis A mencintai B pada kartu mereka, misalnya dengan cara menulis Sora mencintai Shiro, namun tidak boleh seperti Sora mencintai Sora. Dan pasangan yang memilih satu sama lain akan dipaksa menjadi pasangan untuk 1 hari. Dengan begitu, game pun telah dimulai. Inti dari permainan ini adalah untuk membantu pasangan tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu. Tujuan Fueneculum adalah agar mereka berdua membantu pasangan. Jadi Sora memutuskan untuk menulis jika Jibril mencintai Sora. Dan juga dia meminta pada adiknya yaitu Shiro untuk menulis Sora mencintai Jibril. Inilah mengapa Sora memutuskan untuk pergi dengan Jibril. Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, dia ragu Jibril akan ditempatkan dalam posisi untuk menyakitinya. Tentu Jibril akan mematuhi perintahnya. Dan Shiro, dia adalah pilihan yang paling tidak beresiko. Setelah 5 menit, Fueneculum mengambil kartu yang sebelumnya ditulis para pemain. Sementara itu, Sora yakin jika di ronde pertama kali ini dia akan dipasangkan dengan Jibril. Sora menunggu dengan penuh harapan saat Fueneculum melanjutkan pengumumannya. Namun, bukannya dia yang terpilih, justru Step dan Jibril menjadi pasangan. Sora dengan marah memprotes hasilnya. Menurutnya, kartu miliknya dan Shiro telah diabaikan, jadi Fueneculum pasti telah curang. Di samping itu, Jibril merasa jika Emir telah menjebaknya. Saat itu, Sora mengerti jika Shiro tidak mengikuti sarannya dan justru bekerjasama dengan Emir agar tidak ada siapapun yang berpasangan dengannya. Dengan begitu, Jibril dan Step harus menjadi pasangan selama 24 jam ke depan. Dengan sangat gembira, Fueneculum memberitahu kedua wanita itu sebagai pasangan. Dan pada saat itu, Jibril dan Step saling bertatapan dan saling jatuh cinta. Dipaksa menjadi pasangan sepanjang hari. Sora, Shiro, dan bahkan Emir menunggu untuk melihat apakah Step dan Jibril benar-benar akan jatuh cinta. Setelah Jibril dan Step berpelukan seperti pasangan, Sora bertanya pada Jibril apakah dia mencintai Step. Jibril menjawab jika dia mana mungkin menyukai Step, karena apa yang ia sadari adalah saat itu sedang memeluk Sora. Akhirnya Sora mengerti jika Fueneculum telah mengubah ingatan dari Jibril dan Step untuk mempermudah jalannya acara. Keduanya bisa menjadi pasangan yang romantis selama keduanya menyetujui hubungan tersebut, bahkan secara tidak sadar. Dalam hal ini, Emir Ends bertanya kepada Fueneculum, ketika acara berakhir apakah ingatan palsu mereka akan hilang? Fueneculum menjawab, mereka tidak akan ingat kejadian yang dialami dan itu seperti mimpi. Jawaban Fueneculum membuat Shiro dan Emir Ends merinding.
Ketika Venuculum gembira karena mendapatkan donasi yang banyak, Sora bertanya pada Venuculum, apakah seluruh Raspberry menonton acara barusan? Venuculum menjawab jika acara streamingnya hanya bisa dilihat oleh penonton khusus yang berlangganan. Itulah mengapa para pria akan melakukan apa saja untuk menonton drama cinta. Itu sebabnya beberapa Raspberry pergi keluar untuk menjadi budak agar mendapatkan sejumlah jiwa. Sora yang mendengar jawaban tersebut kecewa, karena seandainya acara disiarkan ke semua Raspberry, mungkin saja Kurami dan Vi mengetahui keberadaan mereka, dan menurutnya tidak Raspberry cukup gila karena berusaha menjual jiwanya hanya untuk menonton acara drama. Karena Venuculum merasa jika Sora tidak tahu banyak tentang Raspberry, dia memberikan informasi yang selama ini dirahasiakan oleh Ras Elf. Raspberry tidak menginginkan apapun selain mendengar tentang kehidupan cinta orang lain, karena mereka diciptakan oleh Alaram, sang dewa cinta, dan mendengar kisah cinta itu bisa membuat kapasitas jiwa di Raspberry pulih kembali. Singkat cerita, pada hari ketiga pada malam harinya, itu adalah hari setelah streaming terbaru. Sekitar 22 jam telah berlalu sejak Jibril dan Step menjadi pasangan. Jadi mereka kembali ke kamar mereka sebelum acara selesai dan memainkan beberapa permainan. Setelah acara benar-benar selesai, Jibril dan Venuculum masuk ke dalam kamar. Saat itu Sora bertanya pada Venuculum, mengapa dia tidak berpartisipasi dalam permainan? Venuculum menjawab, jika Raspberry itu seperti tanaman bunga, jadi mereka berkembang biak dengan serbuk sari tanaman, sehingga mereka tidak membutuhkan cinta. Jibril pun mengatakan, peri mengisi jiwa mereka dengan cinta orang lain. Jika mereka mampu mengisi jiwa mereka dengan cinta mereka sendiri, itu akan membuat mereka terus-menerus mandiri, dan itu akan sangat tidak masuk akal. Karena acara pada hari kemarin telah berhasil, Venuculum memberikan kesempatan pada Sora dan lainnya untuk mengajukan satu pertanyaan kepadanya. Kemudian Sora sebagai perwakilan mengajukan pertanyaan, yaitu apakah dia dan adiknya sudah tidak lagi menjadi Raja Elkia. Venuculum pun menjawab, memang benar, Sora sudah tidak lagi menjadi Raja Elkia. Jawaban Venuculum membuat Step, Jibril, dan Emir bahkan Shiro terkejut. Setelah menjawab pertanyaan, Venuculum pergi dari ruangan meninggalkan mereka semua. Kembali ke titik awal, saat mereka bangun permainan sudah dimulai dan barang seperti ponsel juga terbawa, namun mahkota tidak termasuk dalam barang bawaan. Satu-satunya kesimpulan logis adalah bahwa dia kehilangan tahta Elkia. Sesuatu yang besar pasti terjadi, kemungkinan besar ingatan terhapus sehingga tidak mengetahui apapun. Jibril, Step, dan Emir semua menatap Sora memohon penjelasan yang lebih. Sejujurnya Sora cukup sedih tentang hal itu juga. Untuk memastikannya, Sora bertanya pada Shiro apa yang dia ingat sebelum mereka itu dikurung. Shiro menjawab sejauh yang dia ingat, saat itu Ex Machina telah melakukan kunjungan mendadak ke Elkia untuk melihat Sora. Mereka pergi setelah keributan singkat, hanya meninggalkan Emir Ence di belakang. Tidak hanya ingatan mereka yang hilang, tetapi catatan apapun yang mereka miliki tentang membuat rencana juga ikut hilang. Jadi sulit untuk mengetahui apakah tanggal di layar sudah benar, tetapi dikatakan sudah 39 hari sejak Emir Ence tetap tinggal di Elkia. Kemudian Sora membuat kesimpulan, menurutnya mereka telah membuat semacam kesalahan dan kalah. Itulah sebabnya mereka ada di sini. Itu artinya mereka tidak akan bisa menang di game kali ini. Step, Jibril, dan Emir mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Sora masih tidak mengerti. Bagaimanapun tidak mungkin Kuhaku itu bisa kalah. Setelah itu Sora meninggalkan ruangan sambil mengatakan, menurut Venuculum, mereka akan memainkan permainan lain pada hari berikutnya. Jadi mereka bisa menggunakan pertanyaan berikutnya untuk mendapatkan sebuah informasi yang perlu mereka ketahui. Terlebih lagi, permainan lain adalah kesempatan lain bagi Sora untuk berpasangan dengan seseorang. Singkat cerita, pada hari kelima pada malam harinya, mereka bermain tebak-tebakan dengan koin. Tidak ada strategi yang terlibat dan tentu saja Sora masih sendiri. Sementara Jibril dan Emir Ence akhirnya menjadi pasangan selama sehari. Jibril dan Emir Ence, Flugel dengan Ex Machina. Definisi musuh bebuyutan dipaksa menjadi pasangan. Saat itu mereka berdua memutuskan untuk menghapus ingatan mereka satu sama lain. Namun ketika ingin melakukan hal itu, Venuculum menghentikan mereka karena hal itu dilakukan selama acara masih berlanjut. Karena di hari sebelumnya Sora menyatakan game ini mustahil untuk dimenangkan. Sora memberitahu ke lainnya jika dia memiliki pertanyaan untuk mencari konfirmasi tentang apa yang dia yakini itu. Kemudian Sora mengajukan pertanyaan pada Venuculum.
Apakah benar mereka tidak akan bisa memenangkan game kali ini? Dengan pandangan sedih, Sora menjelaskan kepada kelompoknya bagaimana permainan ini benar-benar bekerja. Sangat mudah untuk melarikan diri dari sini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berpegang tangan dengan orang penting. Mereka bisa membentuk pasangan dengan perjanjian untuk melarikan diri. Namun itulah masalahnya, itu hanya akan berhasil untuk berempat dan anggota kelima harus tetap tinggal. Siapapun yang ditinggalkan tidak bisa jatuh cinta dengan siapapun. 4 orang yang meninggalkan ruangan juga akan mengacaukan rencana Venuculum. Tentunya itu akan mengakhiri semua donasi. Jadi pertama-tama harus mendapatkan kunci. Satu-satunya cara untuk melakukan adalah dengan mengumpulkan jumlah poin yang sangat tinggi, yaitu 5 miliar poin. Namun tidak mungkin bisa mengumpulkan 5 miliar poin. Mereka telah mengumpulkan 8 juta poin selama 5 hari terakhir. Tentunya itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan kelompok yang bisa mengumpulkan 5 miliar bisa juga mengumpulkan 6 miliar, bahkan 10 miliar. Siapa yang akan membiarkan angsa emas seperti itu bisa dibebaskan? Kesimpulannya sederhana, Venuculum tidak pernah membiarkan mereka untuk bisa keluar. Dengan itu hanya ada satu jawaban, dan itu adalah kekalahan. Begitulah cara mereka berakhir di sini. Avantgarde adalah pelakunya yang paling mungkin, dan kata lain game ini adalah hukuman. Persyaratan yang harus mereka penuhi untuk kerugian mereka sebelumnya. Maka hal yang paling diinginkan oleh Sora adalah memiliki pacar sebelum semuanya itu berakhir. Sora yang bersedih memandang ke arah Shiro. Tapi inilah saat Venuculum memukulnya dengan jawaban yang tak terduga. Venuculum mengatakan jika Shiro masih bisa memenangkan game ini, dia juga bersumpah atas jawaban tersebut. Setelah memberikan jawaban, Venuculum pergi dan menyarankan untuk Sora beristirahat. Singkat cerita, pada hari ke-7 pada malam harinya, kelompok itu telah memainkan permainan psikologis sederhana. Step dan Emir telah muncul sebagai pasangan. Sora sudah memikirkannya selama 2 malam. Satu-satunya kesimpulan yang bisa dia dapatkan adalah bahwa ingatan mereka telah dihapus dan aturan telah ditetapkan untuk memastikan mereka tidak dapat memulihkannya. Dia hanya tidak tahu mengapa ingatan mereka akan terhapus sejauh ini. Oleh karena itu, situasi ini hanya bisa berasal dari kerugian yang berbeda atas kesalahan yang mereka buat. Sora tahu pasti, paling tidak mereka tidak akan pernah membiarkan kesempatan untuk menang bagi lawannya. Meski begitu, tetap ada jalan menuju kemenangan. Jika benar-benar ada jawaban untuk semua ini, mungkin saja Venuculum berada di pihaknya. Namun Sora tidak punya bukti saat ini, tapi nalurinya mengatakan dia bukanlah musuhnya. Kemudian ketika acara telah berakhir, Sora menemui Venuculum untuk mengajukan pertanyaan, apakah Venuculum merupakan sekutu mereka? Venuculum menjawab jika itu memang benar. Jadi ini membuktikan Venuculum tidak bekerjasama dengan Avantgarde. Namun jika Venuculum benar-benar ada di pihak mereka, lalu mengapa mereka harus kehilangan ingatan mereka sejauh ini? Apakah itu Avantgarde atau tidak, Sora tidak yakin. Namun terlepas dari keadaan mereka yang mengerikan, jika memang ada jalan menuju kemenangan, itu berarti Sora bisa membuat comeback dan setuju untuk memainkan game ini dengan Venuculum. Hanya saja ada satu jawaban logis. Maka jalan keluar dari permainan ini adalah apa yang dia jelaskan kepada mereka itu di awal, yaitu mendapatkan poin sebanyak mungkin. Namun mereka masih belum tahu detail penting apapun, seperti apa kesalahan mereka atau kepada siapa mereka kalah. Kemudian Step mengajukan pertanyaan, tapi kali ini hanya untuk mengkonfirmasi. Jadi Venuculum tidak terikat dengan perjanjian. Step bertanya, apakah saat ini Elkia sedang berada di ambang kehancuran? Semua orang kecuali Venuculum dan Sora terkejut. Mereka berlima telah dibawa keluar dari Elkia dan dipaksa untuk bermain dalam keadaan yang sulit. Ini sudah lebih dari cukup baginya untuk mengetahui bahwa Elkia seharusnya dalam bahaya. Namun dengan percaya diri, Venuculum menjawab, jawaban tidak untuk yang itu. Artinya Elkia tidak berada di ambang kehancuran. Namun saat itu Sora berkeringat dingin. Jadi Sora mencoba mencari cara untuk mendapatkan 5 miliar poin secepat mungkin secara manusiawi. Singkat cerita, Venuculum duduk di kamar pribadinya sambil tertawa pada dirinya sendiri seperti wanita gila. Pengikutnya dimulai hanya 87, sekarang lebih dari 120.000 orang. Dan juga perolehan jiwa peri telah mencapai angka yang belum pernah dilihat Venuculum sebelumnya. Venuculum merasa sudah menjadi top streamer yang berada di posisi tengah dalam hal peringkat, dan itu seperti selebriti. Dengan banyaknya poin yang didapatkan, Venuculum berniat untuk berinvestasi di bursa saham
Dan begitu kedepannya dia bisa membeli peralatan yang bagus untuk studionya. Setelah itu, tiba-tiba Vinokulum mendengar suara dari yang menyuruhnya untuk tidak menyanyiakan poin. Mendengar hal itu, Vinokulum bersujud dan meminta maaf, sambil meminta ke makhluk itu untuk menjelaskan situasinya saat ini. Makhluk itu memberitahu jika mereka tidak punya banyak waktu lagi, karena harus segera mungkin menyelamatkan Elkia yang saat ini terjebak pada Sparatul yang dibuat oleh Raspberry yang bekerjasama dengan Elfengard. Untuk mencegah hal itu, mereka perlu mengumpulkan 5 miliar jiwa agar bisa menghancurkan batas Sparatul yang dipasang di Elkia. Kemudian Vinokulum mengatakan jika saat ini mereka memerlukan banyak waktu dan juga sangat sulit menyembunyikan channelnya dari Ras Elf. Jadi dia menggunakan perjanjian agar pelanggan tidak bisa membocorkannya. Vinokulum yakin bisa berjalan jauh lebih cepat jika makhluk itu tidak menghapus semua ingatan kelompok Sora dan melarangnya untuk mengatakan apa yang membuat mereka hilang ingatan. Vinokulum berkata pada dirinya sendiri sambil mengeluarkan cerutunya. Asap keluar dari mulutnya saat dia bertanya pada suara itu. Sekarang setelah kamu mengatakannya, tidak bisakah Dragonia bisa melihat masa depan? Apa yang membuatnya begitu gelisah? Itu benar, pemilik suara itu tidak lain adalah seekor naga. Exit peringkat keempat yaitu Dragonia. Menurut pengetahuan, Dragonia ada di masa lalu, sekarang dan masa depan. Semuanya pada waktu yang sama. Mereka seperti badai spoiler yang hidup. Tak perlu dikatakan, makhluk seperti itu harus tahu tentang masa depan. Namun Dragonia itu menjawab jika dia tidak bisa melihat masa depan. Sebagai buktinya, dia yang mengira jika perang besar itu abadi, namun justru bisa berakhir. Artinya masa depan itu tidak pasti. Sekarang masuk akal bagi Vinokulum. Bagaimana Sora dan lainnya bisa mengalahkan Oldeus Hollow? Sangat mudah baginya untuk mengetahui keberadaan makhluk seperti Dragonia. Masa depan sudah ditentukan. Selalu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Vinokulum melanjutkan dengan senyum kemenangan, dan dia telah mengerahkan semuanya untuk bisa menang. Jadi jika dia kalah, maka tidak akan ada masa depan lagi untuknya. Setelah itu Dragonia yang memutuskan komunikasinya. Sementara itu Vinokulum baru sadar jika cerutunya telah membakar bunga yang didudukinya. Oke, itulah pembahasan untuk part 2 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jika ada yang bertanya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. With